Assalamualaikum, hari ini kita belajar tes potensi akademik terkait antonim atau lebih dikenal dengan lawan kata. Langsung saja yang pertama, emigrasi. Emigrasi memiliki makna bahwa aktivitas perpindahan dari tanah air ke negara lainnya untuk menetap di lokasi baru tersebut. Untuk pilihan jawabannya, imigrasi, urbanisasi, migrasi, ekspor, atau impor. Dari beberapa pilihan tersebut, jelas yang tidak masuk akal adalah ekspor dan impor. Kemudian arti dari urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari luar kota atau desa ke kota. Kemudian untuk migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas daerah administrasi dalam suatu negara dengan tujuan untuk menetap. Untuk jawabannya sendiri adalah A, imigrasi. Yang perlu teman-teman ingat, karena ini biasanya ekspor, lawannya impor. Begitu juga dengan emigrasi, lawannya adalah imigrasi. Untuk nomor 2 adalah anomali. Anomali sendiri seperti kita ketahui, A di sini memiliki makna tidak, yang berarti ketidaknormalan atau terjadi penyimpangan. Untuk lawannya sendiri adalah C, normal. Untuk nomaden itu artinya adalah berpindah-pindah, itu berlawanan dengan kata menetap. Seperti itu. Untuk nomor 3, plural. Plural memiliki makna jamak, ganda, atau banyak. Lawannya adalah tunggal. Seperti itu. Nomor 4, proposisi, yaitu istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh atau utuh. Untuk jawaban yang pas banget sepertinya susah kita temukan ya teman-teman. Cuman kalau kita artikan pilihannya, untuk aksi adalah gerakan, untuk reaksi artinya adalah gerak balik atau tanggapan atau aksi balasan. Pilihan C, konduksi, yaitu proses perpindahan kalor atau panas dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah dengan bantuan media penghantar panas tetap. Untuk D, erosi, memiliki makna kondisi pengikisan permukaan bumi oleh tenaga yang melibatkan pengangkatan benda-benda seperti air mengalir, es, angin, atau gelombang. E, revolusi, adalah sebuah perubahan yang terjadi dalam waktu singkat. Jadi lawan dari proposisi adalah yang mendekati adalah B, reaksi. Seperti itu. Untuk nomor 5, revolusi. Revolusi memiliki makna perubahan yang berlangsung secara cepat. Untuk pilihannya A, inklusif, yaitu keterbukaan kelompok masyarakat untuk toleransi dan menghargai budaya. B, eksklusif, yang memiliki makna sekelompok masyarakat yang membatasi, memisahkan, hingga menutup diri dari luar. C, polusi, yaitu pengotoran atau pencemaran. Bentuk polusi cukup beragam, ada yang polusi udara, air, dan tanah. Untuk instruksi adalah bentuk informasi yang dikomunikasikan untuk menerangkan bagaimana aksi, tingkah laku, metode, atau tugas akan dimulai, diselesaikan, diadakan, atau dilaksanakan. E, evolusi, adalah perubahan yang berlangsung secara lambat. Jika revolusi tadi berlangsung secara cepat, maka lawannya adalah lambat, evolusi. Yang nomor 6 adalah sporadis, yang artinya adalah bertebar, menebar, berpencar-pencar, jarang terjadi. Karena sporadis itu jarang, maka lawannya adalah sering. Nomor 7, sederhana, artinya adalah biasa, sedang, bersahaja. Lawannya adalah canggih, karena canggih itu memiliki makna kompleks, rumit, ruwet, pelik,
eksklusif. Nomor 8, universal. Universal memiliki makna semesta, mendunia, global, umum, mencakup secara keseluruhan. Untuk pilihannya sendiri, parsial, umum, semua, integral, semesta. Untuk B, C, dan E sepertinya itu sinonim ya teman-teman. Cuma kalau yang A, parsial, adalah artinya sebagian, segmental, sepotong-potong, maupun fragmentaris. Untuk integral memiliki makna bersangkut paut atau berhubungan dengan bilangan bulat. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 9, Zuana, artinya adalah muda, anak-anak, bocah. Lawannya adalah tua. Nomor 10, makar. Makar itu memiliki makna muslihat, licik, tipu daya, tipu muslihat. Lawannya adalah jujur. Nomor 11, permanen. Permanen itu tetap. Lawannya adalah B, sementara. Untuk komunal itu artinya adalah milik rakyat. Nomor 12, versus. Versus itu artinya adalah lawan. Lawan kata versus adalah mitra, teman. Nomor 13, parasit. Parasit adalah mikroorganisme yang hidup dan menggantungkan hidup dari organisme lain. Untuk konfusit itu artinya adalah sebuah benda baik makhluk hidup maupun tidak hidup yang keberadaannya tidak merugikan benda lain. Untuk implisit artinya mutlak tanpa ragu-ragu secara tulus. C, trombosi yaitu keping sel darah. D, analis yaitu orang yang menganalisis atau melakukan analisis. E, simbiosis adalah interaksi antar makhluk hidup. Jadi jawaban yang tepat adalah konfusit. Nomor 14, kesempatan yaitu harapan, jalan, keluasaan, kemungkinan, peluang. Lawannya adalah A, hambatan. Nomor 15, kaleidoskop yaitu berita yang berubah terus-menerus berubah, memiliki lawan seragam. 16, insidental yaitu sewaktu-waktu kebetulan kejadian yang tak direncanakan, bersifat satu kesempatan saja. Lawannya adalah rutin. Nomor 17, nirlaba yaitu bersifat tidak mengutamakan untuk memperoleh keuntungan. Lawannya adalah profit. Profit itu mencari keuntungan. Nomor 18, kontra yaitu keadaan tidak setuju atau dalam keadaan menentang. Lawannya adalah pro. Nomor 19, produsen adalah seorang atau sekelompok orang atau perusahaan penghasil barang. Lawannya adalah konsumen. 20, hipokrit yaitu munafik, orang yang suka berpura-pura. Lawannya adalah jujur. Heterogen yaitu terdiri atas berbagai unsur yang berbeda-beda atau beraneka ragam. Lawannya adalah homogen. Nomor 22, berdikari yaitu melakukan sesuatu secara mandiri dan tidak bergantung kepada seseorang. Lawannya adalah bergantung. 23, stagnan yaitu keadaan terhenti. Lawannya adalah berubah. Nomor 24, bersimbah artinya basah atau karena tersiram air. Lawannya adalah kering. 25, kebijakan artinya kemahiran, kearifan, kecendekiawan. Lawannya adalah kecerobohan atau perbuatan yang asal-asalan artinya. Nomor 26, higienis artinya bebas dari kuman penyakit atau tidak mengandung benih penyakit. Lawannya adalah kotor. Nomor 27, sinkron memiliki arti sejalan, selaras, sesuai, berlawanan dengan kata sumbang yaitu tidak nyaman didengar atau janggal atau tidak selaras. Nomor 28, praktis maksudnya adalah berdaya guna atau lebih sering kita dengar dengan kata praktek. Lawannya adalah
teoritis, yaitu hanya berdasar teori saja. Nomor 29, kadaluarsa, artinya adalah sudah lewat jangka waktunya. Lawan dari kata aktual, yaitu baru terjadi atau sedang menjadi bahan pembicaraan. Nomor terakhir, amatir. Amatir adalah orang yang melakukan sesuatu atas dasar kesukaan atau hobi. Lawannya adalah profesional, yaitu orang yang ahli atau kompeten melakukan sesuatu dan atas dasar upah atau bayaran. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada masukan silakan komentar. Terima kasih.